orang-orang yang seperti inilah yang diikuti oleh banyak khodam, dan meskipun dia diikuti banyak khodam itu tidak akan jadi masalah. Yang namanya khodam leluhur itu memang tidak terbatas jumlahnya. Misalnya dari kalangan-kalangan kerajaan-kerajaan dan orang-orang sakti zaman dulu itu ngikut semua hingga memilih dia sebagai wadah gitu ya. Bagaimana kalau badan kita diikuti banyak khodam leluhur, Kak? Nggak cuma satu. Pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Anggita Sekarningrum nih. Misalnya ada seseorang yang diikuti oleh 2 atau 3 khodam mungkin ya. Nah, ini dari leluhur tapi dalam dalam kurung leluhur gitu kan. Apa jadinya mungkin ya? Apakah bisa kita diikuti oleh 3 atau 4 khodam? Jadi yang namanya khodam leluhur itu memang tidak terbatas jumlahnya, dan bisa saja kita sebagai orang awam bahkan itu diikuti oleh lebih dari satu khodam leluhur. Mau itu diikuti oleh 7 khodam, 10 khodam, 15 khodam leluhur itu bisa, dengan catatan memang dianya sudah punya kesiapan batin. Batinnya sudah kuat. Terus memang khodam leluhurnya ini juga misalnya dari kalangan-kalangan kerajaan-kerajaan dan orang-orang sakti zaman dulu itu ngikut semua hingga memilih dia sebagai wadah gitu ya, tempat untuk bernaung, tempat untuk melindungi gitu ya, atau tempat untuk bertugas menyerahkan dirinya kepada orang ini. Dan kita itu memang sudah dititiskan dan kita sudah diamanahkan oleh leluhur kita zaman dulu. Maka kita akan mendapatkan banyak khodam tersebut jika memang sudah waktunya. Nah, waktunya ini gimana? Kita sudah mempunyai kebatinan yang kuat gitu. Sehingga kalau misalnya kebatinan kitanya masih lemah, wadah batin kita masih lemah, fondasi kitanya masih lemah, itu khodam satu atau dua pun nggak akan sanggup, nggak akan siap mendiami badan kita karena kitanya kan masih lemah gitu ya. Kecuali memang kalau kita punya potensi, kita punya bakat secara alami yang digariskan oleh leluhur kita zaman dulu. Nah, itu biasanya orang-orang yang seperti ini nih yang punya banyak khodam di dalam dirinya itu. Bahkan secara otomatis dia akan langsung selaras gitu. Bahkan secara otomatis nih ya. Secara otomatis khodam-khodam ini bisa langsung selaras. Kalau misalnya dia mempunyai prah gitu ya atau keturunan, bahkan misalnya disebut keturunan darah biru lah gitu ya, punya kesaktian-kesaktian secara khusus, atau orang-orang yang mempunyai kelebihan secara khusus sejak lahir gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti inilah yang diikuti oleh banyak khodam, dan meskipun dia diikuti banyak khodam itu tidak akan jadi masalah bagi mereka ya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.